Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan pasar maupun kepentingan kelompok tertentu dalam menentukan kebijakan produksi batu bara nasional. Ia menekankan setiap keputusan harus didasarkan pada kepentingan nasional serta perhitungan ekonomi yang matang. Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa dinamika harga batubara global kerap memunculkan dorongan dari berbagai pihak agar produksi ditingkatkan ketika harga sedang tinggi. Namun menurut dia, langkah tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang negara. Ia menegaskan, pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan penataan rencana kerja dan anggaran biaya secara terukur. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus memastikan stabilitas harga komoditas batubara di pasar global. Menurut Bahlil, pengelolaan produksi yang terkendali juga menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan demikian, fluktuasi harga yang ekstrim dapat diminimalkan dan kontribusi terhadap devisa negara tetap terjaga. Dalam pernyataan yang menjadi sorotan publik, Bahlil menegaskan sikap tegasnya terhadap berbagai tekanan yang muncul dalam pengambilan kebijakan. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahlil menambahkan, sektor energi khususnya batubara merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang harus dikelola secara hati-hati. Tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem industri batubara yang sehat, stabil, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi negara serta masyarakat luas. Ya, ya kita sudah tahu. Ibu PKB saya ketua umum Partai Golkar, jadi paham saya. Yang berikut menyangkut dengan, saya pikir yang lainnya clear ya, menyangkut LPG, bauran energi. Bapak Ibu semua bahwa 8 juta ton per tahun itu adalah LPG yang disubsidi. Rata-rata LPG disubsidi 8 juta ton, itu range-nya dengan sebelum harga naik ICP sekarang. Kemarin kan kita pakai rujukannya adalah dari Timur Tengah ini yang Aramco, Saudi Aramco. Begitu Saudi Aramco dihajar, sekarang kita pakai harga ICP. Sebelum terjadi ketegangan Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG 80 sampai 87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi karena harga ICP-nya naik. Tetapi berapapun harga ICP naik, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebani rakyat terhadap LPG subsidi. Jadi itu kita akan memberikan subsidi. Nah, kalau diminta harus kita naikkan range-nya, saya pikir itu butuh kajian mendalam karena sekarang bauran energi kita lakukan secara seksama. Yang berikut menyangkut dengan dari senior saya ini Pak Pasya dari Nasdem. Bang, nanti habis ini ketemu saya aja. Yang menyangkut dengan RKB ya. Aku mau kasih tahu jujur aja deh. Bapak Ibu semua di forum rapat ini juga, Bapak-bapak dengan menteri terdahulu memutuskan RKB itu 3 tahun. Kita buka aja lah. Kita jangan saling tipu dalam ruangan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Supply and demand tidak bisa dijaga. Harga batu bara jatuh. Total batu bara yang diperdagangkan dunia itu 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia menyuplai pada tahun 2025 sebesar 530 sampai 540 juta ton. Dan disitulah kemudian positioning negara kita menjual komoditas kita dengan harga murah. Karena pasti kan orang akan lihat
harga antara supply banyak, yang minta sedikit pasti menurun. Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi 12, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh devisa, kita butuh pendapatan negara. Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKAB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKAB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Ini saya sampaikan. Tetapi untuk kebaikan negara, saya buka kok. Kita melihat kalau memang itu kebutuhan dan permintaan global tinggi dan harganya bagus, atas arahan Bapak Presiden lewat teratas, kita melakukan apa yang disebut dengan relaksasi yang terukur. Relaksasi terukurnya sebagai instrumen untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang baik, termasuk aspirasi tadi Bang Pasha tadi ngomong itu. Habis ini kita ngomongkan Bang, yang sudah barang tentu harus lewat mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya pikir Bapak Ibu semua, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, menyangkut dengan halal dan lain-lain, menyangkut program pro rakyat Ibu Ratna PKB, yang tagline-nya suara rakyat, suara Golkar itu kan cuma Golkar. Jadi pasti PKB bersama Golkar dan seluruh partai yang ada dalam ruangan ini untuk kita bersama-sama berpihak kepada rakyat ya. Saya pikir semualah kita akan melakukan hal yang terbaik. Semuanya kita di sini semua mau beda warna pun gak ada masalah. Yang penting tujuan kita sama. Kita harus berangkulan untuk membangun rakyat kita untuk kebaikan Ibu Pertiwi, bangsa dan negara. Demikian pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.